di dalam sini saya lihat ada perempuan, jadi dia kayak yang jadi kayak nggak bisa keluar gitu, nggak bisa kayak keluar, ditahan gitu. jadi nggak bisa keluar, jadi pakai di sini cuman keusir. ini saya tertarik dengan ini karena dari tadi sebetulnya dari sini ada yang nongol, tapi yang Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Mystery Angels Diary bersama saya Novita Angel. Malam ini atau episode kali ini kita lagi ada di sebuah villa lagi. Villa ini memang kosongnya memang udah lama banget sampai ada belasan tahun lah ya nih kosong. Ini tuh kalau dilihat dari depan tadi luas banget villanya, kalau kita lihat ini sampai AC-nya juga masih ada. Jadi entah kenapa pemiliknya ini tuh meninggalkan villa tersebut lama banget gitu. Kita nggak juga maksudnya infonya kita nggak dapat banyak, infonya juga hanya sedikit tadi kita dapatnya. Cuman memang ada beberapa kabar juga katanya memang di sini ya karena mungkin memang sudah lama ditinggalkan sehingga menyimpan kayak aura-aura mistis, terus tiba-tiba menjadi orang menganggap ini adalah angker karena sudah lama ditinggalkan. Ya memang kalau dilihat tadi dari depan, memang dari mulai jalannya sampai halamannya ini memang luas banget, dan juga kelihatan tidak ada yang mengurus, jadi sama sekali sudah tidak nampak lagi kalau sebenarnya sini ada villa gitu dah kalau dari depan. Nah ini villa tersebut juga kita memang nggak bisa masuk ke dalam, tapi kita coba menelusuri dari luarnya aja. Nanti mudah-mudahan siapa tahu ya kita bisa mediasi sama beberapa lah sosok yang ada di sini yang bisa kita ajak komunikasi. Dan ya sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kembali untuk kalian yang masih setia nonton episode kali ini, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah like dengan video ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video berikutnya. Sebelum kita mulai penelusuran, alangkah baiknya kita coba mulai berdoa dulu sebelum penelusuran supaya kita nanti berjalan lancar. Ya, kita panggil semua tim, yaitu Kang Riko, ada Kang Riki, Kang Maya, dan Om Bob. Nanti berdoa akan dipimpin sama Om Bob. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya guys. Seperti biasa sebelum kita melaksanakan misi penelusuran ya, mudah-mudahan ada yang bisa kita dapat. amin. Sebelumnya kita harus berdoa dulu supaya selalu dilindungi oleh Allah ya. Dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selesai. Ini tuh kita lagi ada di samping villanya. Tadi kita keliling-keliling sih, villanya bagus banget ya, gede banget. Terus itu juga ada kayak apa ya, ini kayak saung-saung gitu ya. Terus kolamnya juga gede banget, banyak banget. Nggak tahu kenapa ini villa sayang banget ditinggalin begitu aja. Terus tadi Kang Maya itu ngeliat Noni. Nah, kenapa ya ada Noni di sini? Ada apakah sebelumnya? Penasaran ya, nggak sempurna. Maksudnya yang jadi nempatin yang di sini? Soalnya kan ini bukan dimakamkan tapi dibakar. Kayak dikremasi gitu Ya, kan? dikremasi. Ada hubungannya sama kayak misalkan si villa ini jadi kosong atau gimana kan? Atau memang karena si villa ini udah lama ditinggalin jadi mereka datang ke sini gitu kan, serasa dikasih tempat gitu. Biasanya kan Kalau gitu. dikasih tempat, sebenarnya mereka juga kayak terbelenggu di sini. Jadi berarti ada yang narik gitu. Ada yang bisa diajak ngobrol sama kamu kan? Misalkan nah ide dia gitu. Kalau yang ngobrol bisa sih, tapi kalau dimasukin Enggak ngobrol. Ada obinya nggak ada. tolong, Minta tolong. nah, ada yang minta tolong tangannya nggak ada, Tangannya nggak ada yang minta tolong kepalanya juga nggak ada. mutilasi. Korban bukan mutilasi, memang jadi si abu pembakarannya nanti suka ada yang ngambil. maksudnya teh abu pembakarannya disimpan di sini terus ada yang ngambil gitu. Mas keluarga dari sini atau kan begitu mah? Bukan. Ini mah cuma tempat penyimpanan. Villa ini tuh tempat penyimpanan abu yang meninggal, terus si abunya diambil gitu, jadi minta tolong. Jadi sebenarnya tempat villa ini tuh bukan villa tempat tinggal meren Kang ya? Kalau dulunya mah tempat tinggal. Tempat tinggal. Yang Noni tadi ada hubungannya nggak? Nah kalau Noni tadi mah kayaknya mah udah dari dulu. Sebelum ada villa atau emang villanya udah lama pisah sebenarnya? Bahasa Indonesia tuh si Noni bisa. Jadi kalau Tengarti ya. Oh, berarti bahasa Belandanya. Orang les bahasa Belanda. Gimana Kang? jadi kalau melihat dari hasil informasi yang didapat dari orang sini, sebetulnya tempat villa ini sebetulnya ada yang sengaja atau mungkin jahil ya, sengaja jahil. Nah kalau saya perhatikan sih di sini ada sesuatu yang ditanam
Jadi di mana villa ini atau yang pemilik ini dia nggak mau nempatin villa ini. Oh, jadi memang sengaja Sengaja. ada yang Mungkin kalau istilahnya ada yang jahil lah ya, yang jahil naruh sesuatu barang sehingga si pemilik si nggak mau pemiliknya tinggal. nggak mau tinggal di sini. Terus yang kedua juga bahwa dari hasil dia nanam sesuatu benda itu, nah itu disitulah mulai muncul kayak makhluk gaib, kayak sosok-sosok kayak Nyai Gelis, Jaluput lah kayak gitu. Sini banyak. Terus di samping itu pula di sini banyak korin-korin yang mungkin penasaran. Kalau saya lihat sih di sini sebetulnya ada suatu misteri kejadian yang dimana dari kejadian itu mungkin ada konflik tertentu lah di situ. Cuman kalau untuk penelusuran awal sih kenapa villa ini sampai tidak mau difungsikan sebagaimana mestinya, ini karena emang ada kiriman dari seseorang atau dari beberapa orang yang sengaja dia mengirimkan sesuatu biar villa ini terbengkalai gitu. Memang sengaja ada yang mungkin kalau bahasa ininya ada yang jahil lah. Jadi si penghuninya betah ya kan. Si penghuninya ngebetah, terus rumah ini juga kalau mau dijual juga susah. Jadi maksudnya memang jadi ketika orang ada yang kesini mau beli, terus dia ditampakin sesuatu, ditampakin makhluk gaib, sehingga dia nggak jadi gitu. Jadi gitu untuk penelusuran awal ya. Mungkin kalau dari saya lihat sih sebetulnya banyak di sini korin-korin yang kebanyakan perempuan korin-korinnya, termasuk ada anak kecil juga. Cuman yang paling kuat justru sebetulnya di sekitar vilanya, bukan dari dalam vilanya, tapi di sekitar villa, karena emang benda-benda yang ditanam itu emang disimpan di luar, bukan di dalam vilanya gitu. Jadi inti fungsinya si benda itu adalah yang pertama itu biar yang nempatin ini tuh merasa nggak betah. Terus kedua si orangnya juga kalau mau jual villa susah. Jadi si yang punya villanya juga merasa terganggu gitu. Ini buat diganggu-gangguin lah gitu. Jadi dimaksudkan untuk si pemilik villa sebetulnya ya gitu. Mungkin ada konflik tertentu yang mungkin kita nanti cari informasi dari Tadi kan ada sosok banyak nih. Dan tadi kan informasi dari Kang Maya mah ada yang korin penasaran juga ya. Itu sebenarnya sebagian mungkin ada yang memang menempati karena kosong, sebagian kan memang ditanam juga ya. Jadi sebagian ada kiriman dari luar. Ya emang sengaja dari luar itu dia mengirim makhluk gaib untuk ditempatkan ke sini. Gitu. Kalau untuk korin ada sesuatu misteri yang emang ini nanti kita coba untuk mediasi sama korinnya, karena dari tadi saya coba untuk mediasi tidak mau. Cuman kalau yang saya rasakan sih sebetulnya yang satu campur aduk ya, yang satu ada yang sedih, terus yang kedua ada yang marah, terus ada sosok anak kecil pun, ada sosok anak kecil di sini yang emang dia sedang bermain di kolam sini. Gitu. Cuman ketika saya mau mediasi pada diem, masih malu, masih diam-diam. Atau memang mereka juga ada sesuatu yang mereka nggak bisa ngomongin. Ada yang larangin. Biasanya sih ada sesuatu hal atau misteri yang emang dia tidak mengungkap. Biasanya sih ada rajanya yang emang kalau dia ngomong pastilah nanti sama rajanya dihukum atau sesuatu. Kita ke yang penelusuran lagi ya. Terasa juga pengap udaranya, jadi kayak atmosfernya nggak enak. Jadi kalau saya lihatnya di sini itu ada yang berkumpul nih. Jadi kayak yang musyawarah, kalau saya lihat ke belakang itu, kalau saya coba lihat ke belakang ini dulu ini sebelum villa ini masih aktif, masih berfungsi, di sini tuh rame. Jadi tempat orang-orang ini paling favorit di sini. Jadi ketika orang santai-santai
di sini yang paling favorit di sini. Termasuk di situ pun sebetulnya tuh ada anak kecil yang tadi saya sebutkan dari Korin. Jadi dia dari tadi saya coba ajak bicara, itu dia nggak mau bicara, jadi dia cuma jongkok aja. Mungkin kalau saya perhatikan seperti gini nih. Nah seperti gini anak kecilnya di situ di pojokan situ kecil, cuman dia nggak pakai baju, cuman pakai celana pendek aja, ke atasnya nggak pakai baju. Saya coba tadi mediasi dari tadi, cuman dia diem aja, nggak mau ngobrol. Terus juga kayak orang yang lagi mungkin kedinginan, basah gitu, Lagi sedih kan? lagi sedih. Jadi ini Korean bukan makhluk maut, tapi ini adalah Korean. Makanya tadi saya coba tertarik karena anak kecil ini kayak orang yang sedih, terus pingin dia keluar gitu, pingin keluar dari sini, cuman dia nggak bisa. Saya coba ajak mediasi, dia nggak mau, kayak yang takut gitu mau diajak mediasi. Di sini juga awalnya ada enak sih, apalagi ada patung-patung yang seperti ini. Jadi ini emang patung-patung ini suka kalau malam orang lewat sini, mungkin kalau ada yang mau masuk sini, di sini ada penampakan. Cuman penampakan yang di sini ini sosok perempuan. Jadi kayak Miss kayak atau Nyai Gelis di sini. Jadi semuanya ngumpul di sini. Dulu sebelum villa ini masih berfungsi, tempat ini paling favorit digunakan untuk berkumpul, bersantai-santai di sini sambil lihat Begadang. Cuma di sini kalau Mr. K paling di sini nih, daerah area sini ini Miss K ini atau Nyai Gelis ini sering di sini makannya. Cuma di sudut sana tuh ada masih anak kecil lagi jongkok kayak gini, sedih. Kayak orang yang lagi kedinginan. Memang diajak bicara juga dia nggak mau, kayaknya takut. Jadi kalau dia mau bicara kayak seakan-akan ada yang nggak boleh gitu. Ada yang larang gitu. Ada yang larang gitu. Ya kita coba cari yang lain lagi. Ada apa kan di sini kan? Jadi di patung-patung ini tuh ada nempatin sosok-sosok. Oh jadi tiap patung ini ada yang seperti sosoknya kayak apa sih kan? yang paling besar energinya ini nih. Kira-kira apa tuh kan? Kalau di sini bisa dibilang si Wowo. Oh. Jadi ini patung juga ada, berarti yang itu juga ada kan? Ada. Gimana ini paling besar? Biasanya kalau sosok makhluk yang masuk ke patung gitu kan, itu kan mereka tuh ngapain sih kan? Biasanya cuma nempatin aja, atau kadang kan suka orang bilang gerakin matanya atau ngegeser gitu. Dan ini kalau secara lihatnya berartisan kan gitu. Jadi kalau ini mah ini teh rumahnya. Oh jadi cuma bagian tempat di rumah gue gitu. Cuman kadang patungan juga di suka ada makhluk yang bertengkar. Jadi saling pingin nempatin patung-patung ini. Nah, kalau yang tadi Kak Iki bilang yang si Nyai Gelis ya di sini. Oh Nyai Gelis di sini. Masih Noni juga pakai di sini, cuman keusir. Oh Noni sebelumnya di situ. Keusir. Sama sekarang siapa Nyai Gelis juga? Iya, Nyai Gelis juga sini. Terkalahkan oleh Nyai Gelis. Terus tadi ke bawah tuh tadi ada kayak ruang taman bermain ya. Di bawah itu ada kayak pohon beringin, terus ada kayak taman bermain, ada ayunan. Kita tuh rencananya pengen ke situ, cuman lagi nyari aksesnya. Coba sambil kita cari aksesnya. Lagi kita tertarik dengan cermin ya Kang ya. Di situ ada kaca kan. Ini kaca.
Ini kayak perangkat semacam kaca. Jadi ini kan masuk akses ke ini. Saya tertarik dengan ini karena dari tadi sebetulnya dari sini ada yang nongol-nongol, tapi yang saya lihat itu kayak sosoknya kayak perempuan, cuma nenek-nenek ya. Mungkin nenek-nenek juga belum, mungkin setelah bayar sekitar usia 50 tahunan lah ya. Cuma rambutnya dia terurai panjang, dia nggak diikat, cuma dia pakai kebaya. Jadi kayak pakai kebaya. Yang saya lihat cuma pakai kebaya bajunya, terus rambutnya terurai lagi gini-gini. Kirain saya terlihat, kirain cermin. Terus saya di dalam juga banyak nih. Terus di dalam ini banyak sosok-sosok yang di dalam. Cuma karena kita tidak bisa ke dalam, jadi saya hanya bisa melihat dari dalam itu dia tinggi besar, hitam, cuma kurang jelas karena kita tidak bisa lihat dari dekat. Ini tidak bisa lihat dari dekat, cuman kalau dilihat sih ini terawat dalamnya, ada yang bersihin gitu ya. Cuma tadi saya lihat ada orang tinggi besar gitu, mungkin bukan orang ya, makhluk tinggi besar itu warna hitam. Jujur sih memang dalamnya masih komplit banget sama barang-barang furniture. Terawat gitu. Terus barang-barangnya juga memang barang-barang kayak dari kayu jati gitu. Saya tertarik dan saya dengar sih sebetulnya ada orang yang ada suara yang memang sudah pergi. Jadi ada suara yang bilang cepat pergi sana Itu gitu. sih nenek yang tadi. Bukan sih, cuman saya lihat sih itu sosoknya sih bukan dari singa Inggris atau itu ya, cuman sosoknya cuma agak besar suaranya, pergi cepat pergi. Jadi suaranya juga besar. Saya sih laki-laki sih, bukan perempuan nih. Cuma saya coba dengar dari suaranya dari mana, cuma saya lihat sih arahnya ke sana sih, yang sebelah sini, arahnya sebelah sini, arah suaranya gitu. Jadi di sini juga ini emang dari tadi tuh ini si tepatin oleh si Wowo ya, mungkin ini yang katanya si Wowo. Si Wowo ini di sini banyak sosok Wowo nih, bukan hanya satu tapi banyak sosok Wowo-nya. Nah si Wowo ini emang dia lebih eksistensinya atau mungkin secara energinya ini lebih besar daripada penampakan dari Inggris atau Mr. K, Miss K atau dari Lutut itu sendiri. Cuman nih si Wowo besar energinya. Cuma saya tertarik ke sana sih sebetulnya karena di sana sebelah sana, bukan di dalam tapi mungkin di sana. Tertarik situ karena dari tadi saya lihat ada suara yang nangis, terus campur aduk dengan marah, kayak seolah-olah dari tadi suruh ke sana gitu. Tapi nggak tahu apa, cuman kita coba ke sana. Ya, coba sendiri. Dengar nggak ada yang ketawa? Oke. Nah, itu hirup kayak.
Jadi ini tuh ada di lantai bawah, agak bawah sih sebetulnya, nggak di bawah tanah cuma. Tadi lihat situ ada kolam lagi, banyak banget ya kolamnya kayak kolam renang gitu. Ini lembab banget tadi pas kesini. Tiap jalan tuh kita ngerasa ada bau-bau nggak enak, kita kayak bau bangkai gitu. Nah terus ini ada banyak akuarium, entah ini dulunya bekas apalah, mungkin sih tempat penyimpanan ikan-ikan hiasnya. Di sana juga ada kayak toilet gitu, ada cermin, dan situ ada kayak auranya kuat banget di sini. Ya bisa jelasin nggak Kang Ricky, situ ada apa aja sih Kak? Auranya kayak kenceng banget gitu di sini. Sini emang awalnya sangat besar, terus juga di sini emang dari tadi juga ada tercium bau-bau kayak bangkai juga. Di sini sebetulnya ada sesuatu hal, mungkin suatu peristiwa ya, suatu peristiwa. Nah, 2, 3, 4. Ya kita hitung token dulu ya, soalnya pas dulu. 5, 6, 7. Tadi juga pas kesini ada suara toke 7 7 juga. juga. Kita juga 7 orang. Dapat duit. Amin. Kita juga 7 orang. Jadi dari tadi penelusuran di situ udah buat ya, ada suara suruh pergi emang dari sini. Oh dari sini. Dari suara sini. Jadi ada suara yang tadi menyuruh masuk ke telinga saya itu, berdengar itu pergi. Suaranya emang besar dan sosoknya juga laki-laki besar. Cuman dari kesini sosoknya nggak ada, cuman yang anehnya ternyata di sini ada sesuatu misteri, suatu kejadian. Ini mana kejadian itu adalah ada peristiwa di seolah saya tidak boleh menceritakan misterinya di sini. Kan kayak suara menggelegar gitu kan. Jadi itulah dia itu memang sengaja jangan sampai kita ke sini karena emang di sini ada misteri, satu hal yang mungkin kalau mungkin ceritakan bisa mungkin ada rahasianya itu mungkin kebongkar. Oh, oke. Selain itu kebongkar. Jadi di sini banyak koin-koin yang mungkin kalau misalnya arwah gentayangan gitu. Ya arwah gentayangan juga di situ. Di sini juga ada perempuan sini. Ini perempuan. Ini koin bukan miskin. Terus ada suara ini tadi ada suara dari belakang itu seolah dia berontak mau ngasih tahu cuman nggak boleh gitu. Ada yang ngalangin ya? Jadi emang sengaja di sini si makhluknya itu di sini itu emang disuruh dia tutup rapat, jangan sampai ada yang mau mediasi ya. Karena jika emang mau mediasi misterinya nanti kebongkar. Jadi ada sesuatu yang Dulunya memang kayak tempat penyiksaan ya Kang ya? sebelum dijadiin villa maksudnya. Bisa dibilang sih seperti itu ya. Ada sesuatu hal yang emang kayak yang jadi soalnya saya lihat perempuan di sini yang sedih, terus ada yang campur aduk marah gitu. Kayak pernah ada penyiksaan gitu. Penyiksaan saya lihat sih kalau saya mau peragakan sih di sini mungkin bisa dulu kalau saya lihat sih sebetulnya dulu itu ini masih mungkin air ya, ini kolam. Jadi di sini kalau saya lihat itu di sini tuh ada sosok perempuan, terus ada laki sama laki-laki berdua. Kalau saya lihat sih pernah berantem, pernah berantem. Terus tapi saya lihat sih bukan berantem, saya lihat sih itu ada rantai dari si perempuannya. Jadi perempuannya itu dia diseret, kayak yang diseret gitu, tarik sama laki-laki. Yang mungkin saya lihat sih sebetulnya apa ya, si lehernya itu kayak gimana ya? Kayak yang aneh, lehernya aneh sih sebetulnya. Kayak pedang tapi gimana ya? Saya bilang sih aneh lehernya gitu. Jadi si laki-laki itu dia perempuan itu sampai ke tengah kolam situ. Lagi keadaan masih ada air di situ. Terus si kepalanya itu dimasukin ke air. Akhirnya dibunuh berarti.
kalau sih nggak sampai meninggal sih sebetulnya, cuman disiksa. Cuman disiksa udah dia hampir mau pingsan, terus dia tarik lagi, terus dia disimpan di dalam villa di sini. Jadi sebenarnya villa ini tuh kayaknya di apa ya, tadi Kang Maya bilang, jadi kayaknya penuh misterinya tuh karena berhubungan sama yang namanya ini ya, kayak semacam ibarat pembunuhan gitu atau penyiksaan. Kalau pembunuhan sih saya bilang sih nggak sampai, nggak ada, cuman ada bekas mungkin penganiayaan lah, penganiayaan cuma nggak sampai meninggal. Dalam artian bukan si pemilik ini kan, maksudnya tempat dulunya. Bukan, kalau saya lihat sih sebetulnya ini dulu pernah disewakan sama. Tapi udah jadi, maksudnya villa ini udah jadi. Jadi si villa ini dulu pernah disewakan, cuman yang nyewa tempatnya ini, nah ini yang bermasalahnya, sehingga ketika tahu akhirnya tidak, kontraknya mungkin tidak diperpanjang lagi. Kalau saya lihat sih ada dendam di sini, ada dendam, mungkin merasa tidak enak kepada si pemilik villanya, sehingga saya juga tidak mau sudon sebetulnya ya. Cuman ada seseorang yang emang, tapi bukan seseorang, cuman saya lihat sih orang tua, kakek-kakek sehingga sekitar 65 tahunan, cuman dia kelihatannya masih agak kuat, agak keker. Dia nanam sesuatu barang di sini. Jadi maksudnya orang tersebut dia sengaja menanam barang di sini, intinya gitu. Jadi karena sakit hati ya, mungkin pernah sakit hati, dia menyuruh orang untuk menanam sesuatu di sini, yang intinya dari dia nanam benda itu, sehingga si pemilik villa ini merasa dia tidak betah, tidak mau ninggalin villa ini. Terus juga kalau begitu villa ini mau dijual juga, orang mau kesini juga nggak mau, soalnya pasti ditampakin oleh sosok yang menyeramkan di sini. Jadi sih kalau saya lihat sih ini kayak sih, tapi sih sebetulnya saya bukan ini. Jadi kalau saya lihat sih kayak bipolar ya, kepribadian ganda. Jadi bukan atas dasar dia berkeinginan sendiri, tapi kayak seolah kayak bipolar. Jadi berkepribadian ganda, ketika dia marah, dari situlah dia nggak sampai kontrol emosinya. Mungkin karena penyakit bipolar itu. Mungkin karena emang sudah keterlaluan, jadi ada mungkin korban cuma nggak sampai meninggal. Kalau sempat disiksa sampai, bahkan saya lihat sih ada ikatan rantai, ada tali ada tambang gitu sebetulnya di dalam, kayak semacam psikopat gitu kan. Cuma nggak sampai meninggal, ya sampai meninggal. Jadi itu tuh yang kontrak sebelumnya di sini. Jadi saya juga di sini mau mediasi juga, pada nggak mau nih si korin-korinnya. Jadi paling kalau saya nanya juga dia hanya diem. Cuman saya lihat dari mungkin waktu yang lalu, terus saya lihat terang dari sini, nyimpan memori tentang kenangan yang ada di sini. Saya melihat gambaran seperti itu, bahwa gambarannya itu adalah dulu bukan pemiliknya, tapi pernah disewakan yang nyewa villa itu. Oke. Kang Maya, tadi Kang Maya ada lihat apa Kang Maya? Tadi ngerasain apa sih Kang Maya? Oke lagi. Ada di mana? Oh, kaca. Kaca di Semarang. Ada apa Kang Maya di sini? Mungkin sosok yang besar juga. Kang Riki. Oh, di dalam itu. Yang tadi nyuruh pergi. Kalau wujudnya sih gitu. Cuman di kepalanya tuh bertanduk sebelah satu. Apa itu yang ngendaliin yang di sini bukan Kang? Kalau mengendalikan di sini
Bukan cukup besar ya, besar. Tapi yang tadi nahan-nahan koren-koren yang mau cerita atau mediasi itu termasuk dia bukan? Iya emang dia. Dia ya? Fisiknya juga seram, Gede badannya? gede. Diamnya emang di situ kan? Cuman kepalanya botak tapi ada Tanduk. Ngomong apa sih tuh? Cuma ngasih tahu gitu aja. nyuruh pergi sih. Suruh pergi aja. Ini kayaknya memang ubah kaca. Buang di kunci. Tadi kita masuk ke dalam ini nggak bersih ini baby. Itu di bawah kayak pohon beringin gitu yang tadi saya ceritain, lupa ke bawah. Di bawah itu ada kayak ayunan gitu ya, ada perosotan kayak taman bermain gitu. Situ juga kayaknya nggak kalah lebih kuat lagi auranya. Ini ditutup, coba kita buka.